warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Eva Widya Yuda, wali kelas 6B. Nah, kenapa Miss memperkenalkan diri? Karena di tahun ini kalian belajar tematik tidak hanya dengan wali kelas kalian, tapi dengan 4 wali kelas dari mulai 6A, 6B, 6PA, 6PB. Nah, baik, Miss di sini akan merangkum dari kegiatan pembelajaran kita di subtema 1. Mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Baik, yang pertama Miss akan rangkum kenapa kita harus menyelamatkan makhluk hidup, terutama tanaman. Karena tanaman memiliki banyak manfaat untuk kita. Nah, bagaimana cara kita menyelamatkannya? Kita harus tahu bagaimana dia berkembang biak. Kita sudah belajar kan bagaimana dia berkembang biak? Dia berkembang biak dengan 2 cara, yaitu kawin dan tidak kawin. Kalau kawin, kita kenal dengan istilahnya generatif. Sedangkan kalau dia tidak kawin, kita kenal dengan istilahnya vegetatif. Nah, yang cara generatif tentu menggunakan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu yang terdapat pada bunga. Lalu, kalau secara vegetatif, maka dia tidak melalui dengan cara kawin. Tapi ada 2 vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami apa saja ya? Yang pertama yaitu spora. Yang kedua yaitu tunas. Yang ketiga umbi. Umbi ada apa? Ada 3. Ada umbi lapis, ada umbi batang, dan umbi akar. Lalu ada juga kita kenal dengan istilah tunas adventif. Kemudian ada juga rizoma, dan yang terakhir adalah stolon. Oke, nah perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu ada 5. Yang pertama mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga okulasi, yang keempat menyambung, dan yang kelima merunduk. Nah, contoh-contohnya sudah ada di buku loh, dan kamu juga sudah dikasih materinya kan? Baik, itu adalah perkembangbiakan dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita belajar perkembangbiakan? Karena kita mau mengetahui bagaimana makhluk hidup itu, terutama tanaman, berkembang biak. Dengan mengetahui perkembangbiakan tanaman, kita bisa menyelamatkannya dari kepunahan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui, kita akan menulisnya di suatu laporan investigasi. Apa itu laporan investigasi? Nanti akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih Miss Eva atas kesempatannya. Kali ini Miss Inge akan menjelaskan pada anak-anak kelas 6 semua tentang teks investigasi. Apa sih itu investigasi? Investigasi adalah upaya-upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi. Nah, jadi yang disebut atau yang dimaksud dengan teks investigasi adalah teks yang berisi laporan kegiatan investigasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar melakukan kegiatan investasi yang betul? 1. Dilakukan dengan 3 cara ini ya. 1. Dengan pengamatan, yang kedua dengan wawancara, dan yang ketiga dengan mempelajari dokumen. Nah, ketika kita membaca teks investigasi ya, bagaimana sih Miss cara kita membuat kesimpulan yang baik? Ada 3 langkah lagi. Ke-1, bacalah teks investigasi itu dengan seksama. Betul-betul dibaca ya dengan konsentrasi penuh. Kemudian yang kedua adalah tentukan ide pokoknya. Pasti kan kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, yang ketiga, kesimpulannya itu ya simpulkannya dari ide pokok yang sudah kita buat. Paragraf 1, 2, 3. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, bagaimana sekarang kita membaca teks investigasi tentang ASEAN? Itu akan dijelaskan oleh Sir Andoko. Silakan Sir Andoko. Terima kasih Miss Ine atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mereview tentang pelajaran tentang IPS. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bapak semuanya di seluruh kelas 6. Di sini tadi sudah dijelaskan sama Miss Ine tentang ide pokok ya. Nah, terkait ide pokok di ASEAN, kita di sini akan membahas tentang ASEAN ya.
bahwa ASEAN itu adalah organisasi yang didirikan di Asia Tenggara yang dipelopori oleh 5 negara. Nah, perlu diketahui anak-anak Bapak semua bahwa ASEAN itu berdiri di latar belakangi yang paling utama, walaupun banyak faktor lain. Yang paling utama itu ASEAN adalah didirikan oleh sebab daripada penjajahan. Nah, kenapa? Karena hampir semua negara-negara yang tergabung di ASEAN itu memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh negara-negara dari Eropa. Itu salah satunya yang paling utama. Kemudian mereka maka membentuk organisasi ASEAN untuk melindungi diri mereka dari penjajahan itu sendiri supaya tidak dijajah kembali. Nah, kemudian pendiri dari ASEAN ini sendiri awalnya adalah 5 negara, walaupun sekarang sudah berkembang menjadi sebanyak 10 negara yang bergabung di dalam ASEAN itu sendiri. Siapa saja itu? Nah, yang pertama ada Indonesia ya, yang diwakili oleh Adam Ali, kemudian ada Thailand oleh Tanat Koman, Filipina yang diwakili oleh Narsiko Ramos, Singapura oleh Raja Ratnam, dan Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Nah, di sini ya nanti akan dibahas kembali tentang apa sih latar belakang yang lainnya dan dampak-dampaknya terhadap pengamalan ya kerjasama ASEAN itu sendiri terhadap kaitannya dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di sini nanti tentang pengamalan sila Pancasila akan dijelaskan oleh Miss Dede. Miss Dede. Semua di tema 1 kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama itu berkaitan tentang ibadah. Maksudnya di sini apa? Kapan percaya kepada Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Yang pertama, yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Itu contoh sila pertama. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini berkaitan tentang humanity. Maksudnya apa humanity? Berkaitan tentang kemanusiaan. Jadi kita semua ini memiliki persamaan hak dan kewajiban dan derajat yang sama. Contoh penerapan di sekolah itu tidak milih teman, ya mau kaya mau miskin. Jadi itulah contoh penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian contoh selanjutnya misalnya saling tolong menolong dalam kegiatan bakti sosial. Itu contoh sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi ini contoh sila ketiga ini menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Misalnya kalau di sekolah selalu disiplin mengikuti kegiatan upacara, kemudian bekerja sama dalam membersihkan ruangan kelas,